Fikmanto Juwana, Selamat pagi, apa kabar? Sehat ya? sehat, alhamdulillah. Prof, tadi kita sudah melihat bagaimana masa aksi damai bela Palestina ini begitu ramai, begitu memadati kawasan Monas, bahkan mereka melakukan long march begitu ke Bundaran HI sebagai bentuk dukungan. Dari pandangan Anda, Prof, seberapa besar ini akan membuahkan hasil atau apa tanggapan Anda terkait dengan aksi yang dilaksanakan pada hari ini? Ya, sebenarnya dalam situasi seperti sekarang, sebenarnya tidak begitu relevan kalau kita perdebatkan seberapa signifikan ya. Karena apapun upaya yang kita lakukan, termasuk negara-negara lain, apakah melalui pemerintah, apakah melalui masyarakatnya, itu sangat-sangat berarti bagi rakyat Palestina, terutama yang sipil, yang anak-anak, yang orang tua, yang perempuan, yang tidak pernah taken untuk berperang dan mati, ya. Jadi ini sangat-sangat penting. Kita tahu bahwa pemerintah sudah melakukan segala daya upaya untuk Israel menghentikan serangan terhadap rakyat Palestina di Gaza. Kita tahu Ibu Menlu sudah pergi ke PBB, sudah berbicara di Dewan Keamanan PBB, sudah berbicara di Majelis Umum PBB, bahkan di Majelis Umum PBB kita juga ikut menyetujui lahirnya resolusi yang meminta Israel untuk menghentikan serangan. Tetapi meskipun jumlahnya besar, tetapi Israel dan Amerika Serikat menolak resolusi ini. Ya, serangan-serangan tetap berjalan. Bahkan serangan sekarang sudah masuk ke serangan darat. Nah, yang sekarang dibutuhkan memang kita harus berupaya untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia juga punya concern terhadap rakyat Palestina yang tidak berdosa, yang tanahnya diambil oleh Israel. Tentu ini juga kita ingin tunjukkan kepada pemerintah di Amerika Serikat bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak seharusnya membenarkan tindakan yang tidak proporsional oleh Israel ketika menyerang sebagai balasan terhadap serangan mendadak ke Gaza pada saat ini. Karena ini tidak proporsional, sudah menyerang rakyat sipil dan kemudian juga rumah-rumah sakit, bahkan juga rumah ibadah. Meskipun bagi Israel mereka mengatakan bahwa para pejuang Hamas mereka mencari perlindungan dari rumah-rumah ibadah dan rumah sakit. Kalau memang mencari perlindungan harus dicari satu persatu dan tidak bisa dilakukan bombardir dengan melakukan serangan udara. Harusnya sudah serangan darat. Jadi jangan sampai di dalam peperangan ini tidak dibedakan antara yang namanya kombatan dan non kombatan. Karena kalau sudah seperti itu sebenarnya sudah melanggar hukum internasional. Dan para pejabat di Israel bisa dituduh melakukan pelanggaran HAM berat. Tapi kita tahu bahwa dalam masyarakat internasional yang berlaku adalah hukum rimba, yaitu siapa yang kuat dialah yang menang. Nah ini kalau misalnya Israel terus-menerus didukung oleh Amerika Serikat, maka Israel merasa di atas angin karena Amerika Serikat kita tahu adalah negara yang sangat kuat, yang tidak bisa ditandingi. Tetapi ingat, ya sekuat-kuat sebuah negara, kalau mereka berhadapan dengan people's power, ya maka bisa juga tumbang. Nah, oleh karena itu apa yang kita lakukan di Indonesia dengan masyarakat turun, bahkan tokoh turun, menteri turun, itu menunjukkan bahwa kita tidak ingin rakyat Palestina terus-menerus menjadi korban dari kebrutalan dari Israel. Bahkan tindakan Israel ini bisa dianggap sebagai suatu tindakan genosida, seolah-olah mau menghilangkan rakyat Palestina. Bahkan juga mereka telah melanggar berbagai macam resolusi PBB yang sebenarnya tidak boleh mereka mengambil tanah dari rakyat Palestina yang sudah tidak besar lagi. Jadi yang kita khawatirkan adalah tindakan Israel ini mengusir rakyat Palestina dari Gaza, lalu kemudian dengan dalih mencari para pejuang Hamas, dan kemudian nantinya menduduki wilayah Gaza ini dan mencari pemimpin-pemimpin yang
bisa bekerja sama dengan Israel atau pemimpin-pemimpin boneka. Nah, ini yang kita tidak inginkan karena memang kalau kita lihat dalam sejarah, misalnya Perang Dunia Kedua, ketika Amerika Serikat mendapat serangan secara mendadak dari Jepang, kemarahan Amerika Serikat itu diwujudkan dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang tidak membedakan antara mereka yang kombatan dan non-kombatan. Sehingga banyak rakyat Jepang, rakyat sipil, anak-anak, perempuan, orang tua menjadi korban. Nah, ini tidak boleh terulang. Apalagi ketika itu juga pemerintah Amerika Serikat kemudian menduduki Jepang, mengganti konstitusi, mencari pemimpin-pemimpin yang bisa bekerja sama dengan Amerika Serikat. Pola seperti ini sepertinya akan diikuti oleh Israel. Dan Israel mungkin punya legitimasi untuk membenarkan tindakan ini karena Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama. Tetapi kita dunia harus menentang ini. Kita masyarakat bukannya tidak punya peran, kita punya peran yang sangat besar. Setelah demonstrasi seperti ini ditunjukkan, saya berharap bahwa masyarakat kita akan memviralkan kejadian-kejadian yang ada di Palestina, di Gaza. Sampaikan melalui sosial media sehingga apa? Masyarakat di Amerika, masyarakat di Israel, masyarakat di Inggris, Prancis, itu mereka tahu bahwa kebrutalan, kebiadaban dari pemerintah Israel terhadap rakyat Palestina. Sehingga apa? Mereka lah yang kita harapkan akan menekan pemerintah mereka untuk tidak melakukan atau membenarkan serangan yang dilakukan oleh pemerintah Israel ke rakyat Palestina. Ini yang kita harus lakukan. Kita harus berupaya keras supaya ada tindakan nyata dari pemerintah-pemerintah yang mendukung atau membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Israel. Demikian. Prof, ini yang juga jadi sorotan kan kemarin ketika Menlu Retno Marsudi ini berada di sidang PBB, begitu ia sempat mengutarakan bahwa meminta negara-negara anggota PBB ini untuk membela kemanusiaan dan keadilan, jangan sampai pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan ini justru pupus karena kepentingan politik sempit. Nah, apa yang Anda cermati dari pernyataan Retno Marsudi itu? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bu Menlu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan sejalan dengan yang diharapkan oleh banyak negara, banyak masyarakat, bahwa serangan di Israel ini harus dihentikan. Karena apa? Karena tidak proporsional lagi. Yang mereka serang adalah masyarakat yang seharusnya tidak boleh diserang, yaitu masyarakat sipil, non-kombatan. Lalu kemudian rumah sakit, rumah ibadah, itu juga tidak boleh diserang dengan dalih apapun. Ya, kalau mereka akan mencari pejuang Hamas dan lain-lain, silahkan. Tetapi jangan melakukan serangan terhadap rakyat sipil. Nah, jadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Menlu sudah sejalan sebenarnya. Tetapi yang jadi masalah bahwa dalam masyarakat internasional itu berlaku hukum rimba. Yang siapa yang kuat ialah yang menang, gitu. Kira-kira seperti itu. Sehingga apa? Banyak negara sudah menyuarakan, tetapi ya tidak diindahkan oleh pemerintah Israel, bahkan tidak diindahkan oleh pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Perancis. Justru mereka membenarkan tindakan Israel dengan dalih bahwa Israel punya hak untuk membela dirinya pasca serangan mendadak yang dilancarkan ke Israel oleh para pejuang Hamas yang juga mengenai rakyat sipil di Israel. Nah, saya selalu mengatakan sudah, kita tidak perlu membela pejuang Hamas, kita tidak perlu membela Israel. Yang kita perlu bela adalah rakyat sipil di Palestina. Kita harus bela mereka yang tidak berdosa. Yang kedua adalah kita harus bela tanah Palestina untuk tidak kemudian diambil secara paksa dengan dalih apapun oleh Israel. Itu yang kita harus bela dalam kesempatan ini. Jadi bukan mau berpihak ke Hamas, mau berpihak kepada Israel dan lain sebagainya. Tidak. Ya, kita harus bela yang namanya kemanusiaan. Kita harus bela keberlangsungan dunia ini. Karena apa? Yang saya lihat sekarang, kalau tidak hati-hati, maka perang dunia ketiga akan segera tiba. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya melihat Iran sudah melakukan latihan perang besar-besaran
ini kalau misalnya latihan perang besar-besaran seperti pada waktu Rusia melakukan latihan perang besar-besaran, dia akan masuk ke misalnya kemarin itu Rusia ke Ukraina. Ini juga bisa dilakukan seperti ini. Kalau misalnya Iran masuk, Amerika Serikat akan membantu Israel. Ya, sekarang ini sudah ada Hezbollah yang dari Lebanon juga sudah melakukan serangan-serangan ke Israel. Jadi untuk bisa menghentikan ini semua, pemerintah Amerika Serikat seharusnya berbicara dengan para tokoh politik, pejabat di Israel untuk segera menghentikan supaya perang dunia ketiga ini tidak segera terjadi. Dan juga yang penting juga bagi kita negara berkembang bahwa perang yang terjadi ini sebenarnya memunculkan berbagai macam krisis finansial, krisis pangan, krisis berbagai macam krisis. Dan ini akan berdampak paling awal adalah rakyat di negara berkembang. Oleh karena itu, menurut saya ini harus kita lakukan. Bahkan saya sudah berkali-kali meminta supaya Bapak Presiden bisa langsung menelpon Joe Biden untuk menjelaskan kenapa Joe Biden perlu untuk meminta Israel menghentikan serangan-serangan itu. Karena masalah kemanusiaan, masalah perang dunia yang diambang pintu ini dan mencegah terjadinya krisis lanjutan. Ya, jadi ini yang harusnya kita lakukan. Tentu tidak hanya Bapak Presiden sendiri. Saya yakin kepala-kepala pemerintahan yang lain juga harus melakukan hal yang sama. Nah, bagusnya kita sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, kita tidak berpihak, maka kita bisa bersuara untuk siapa? Bukan untuk salah satu pihak, tetapi untuk kemanusiaan. Itu yang menjadi hal yang sangat penting dan perlu kita cermati bersama. Demikian. Ya. Pak, ini kan yang juga jadi sorotan adalah Israel kan ini terus menyerbu ke wilayah Gaza. Apa sebetulnya pentingnya Gaza atau jalur Gaza buat Israel? Jadi Gaza itu adalah tempat bermukimnya kebanyakan dari yang disebut sebagai faksi Hamas. Hamas ini berbeda dengan Fatah yang ada di tepi barat. Berbeda dalam memperjuangkan negara Palestina yang merdeka. Bagi Fatah, negara Palestina yang merdeka itu bisa saja berdampingan dengan negara Israel yang merdeka. Tapi bagi Hamas, yang namanya Palestina merdeka adalah Israel harus nyah dari tanah Palestina. Nah, ini yang sebenarnya juga mempersulit ide termasuk yang sudah dilontarkan Indonesia, yaitu two-state solution. Karena antara faksi yang di organisasi Palestina ini, antara Hamas dan Fatah, mereka tidak bersepakat. Nah, yang kedua adalah yang di Gaza ini, yang banyak dimukimi oleh para pejuang Hamas ini, mereka di dalam memperjuangkan supaya Palestina merdeka menggunakan kekerasan. Sehingga kita tahu bahwa seringkali Hamas akan menyerang dengan rudal dan lain sebagainya. Yang biasanya sudah bisa diantisipasi oleh Israel. Kecuali tanggal 7 Oktober kemarin. Tanggal 7 Oktober kemarin Israel terus terang kecolongan. Dan disinilah kemudian Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar dan dia melakukan serangan balasan. Tapi serangan ini sudah tidak proporsional. Sudah di luar akal sehat dari manusia. Oleh karena itu dunia harus melawan. Nah, memang ide dari Netanyahu mungkin adalah mencari para pejuang Hamas, mereka yang bertanggung jawab. Maka serangan yang kemarin ini adalah serangan udara yang membabi buta, mana semua diserang. Nah, sekarang ini mereka masuk menjadi melakukan serangan darat. Serangan darat ini tujuannya adalah mencari pemimpin-pemimpin Hamas. Pemimpin-pemimpin ini harus ditangkap, kalau perlu ya ditembak mati mungkin. Dan kalau misalnya ditangkap hidup-hidup tentu harus ikut dalam suatu peradilan mungkin yang diselenggarakan oleh pemerintah Israel. Nah, karena apa? Bagi Israel untuk mengatakan bahwa saya telah memenangkan perang ini harus mencari penanggung jawabnya, ya. Penanggung jawabnya ini harus ditangkap dan kemudian bisa ditunjukkan ke dunia bahwa saya sudah menangkap, saya sudah menembak mati, maka saya menang. Sama seperti ketika Amerika Serikat ke Irak mencari Saddam Hussein, ya, pada waktu Saddam Hussein dituduh membuat senjata
yang bisa memusnahkan secara massal. Nah, jadi itu yang dikendaki oleh Israel. Kenapa Gaza kemudian diserang? Ya, karena mereka ingin anasir-anasir pejuang Hamas itu bisa dihilangkan, bisa ditiadakan. Tetapi mereka caranya adalah dengan menembak secara membabi buta semua. Karena mungkin saja para pejuang Hamas ini mereka tidak menggunakan seragam, sehingga mereka menggunakan pakaian biasa kayak orang-orang biasa, dan bagi Israel dia punya alasan untuk menyerang rakyat sipil. Yang kedua, bagi Israel mungkin mereka mengatakan bahwa para pejuang Hamas ini menggunakan rakyat sipil untuk tamengnya mereka, sehingga mau tidak mau ya menurut Israel harus diserang. Tapi ini alasan-alasan yang menurut saya tidak bisa diterima, karena di dalam hukum perang tidak boleh menggunakan misalnya rakyat sipil sebagai tameng, dan kemudian tentunya Israel juga harus pandai memilah-milah siapa yang harus dia serang dan dia tangkap dan lain sebagainya, dengan catatan bahwa mereka ini masuk kategori sebagai kombatan. Demikian. Nah itu tadi Prof, tadi kan juga sempat disinggung beberapa kali soal tidak proporsional lagi ini antara Israel dengan Palestina. Nah sebetulnya di zaman sekarang Prof, adakah mekanisme perang yang sebenarnya tuh atau seharusnya ini dipatuhi oleh Israel meskipun perang sudah pasti dikutuk oleh dunia? Seperti apa Prof? Ya, ini yang jadi masalah karena seperti tadi saya katakan, dalam masyarakat internasional, hukum internasional itu hanya sebagai alat legitimasi, alat pembenar suatu tindakan dari suatu negara, tetapi bukan sebagai aturan yang mereka harus patuhi. Dan banyak negara yang memang tidak mematuhi hukum internasional. Yang mereka patuhi adalah hukum rimba, yaitu siapa yang kuat dialah yang menang. Sehingga apa? Israel merasa bahwa dia bisa melakukan tindakan yang di luar kriteria norma yang diatur dalam hukum internasional, hukum humanitar internasional, ya. Sepanjang ya dia kuat dan tidak ada negara yang berani melawan. Sekarang ini kalau misalnya Israel melakukan serangan-serangan ini, sebenarnya bukannya dunia tidak bisa membalas serangan Israel ini, bisa. Tetapi masalahnya Israel ada Amerika Serikat di belakangnya, dan kita sudah tahu bahwa Joe Biden sudah mengerahkan kapal induk dari Amerika Serikat untuk berada di daerah konflik, sehingga walaupun mereka tidak akan membantu Israel dalam menyerang pejuang Hamas, tetapi mereka akan siap ketika Iran ikut campur dalam perang ini dan melawan Israel. Nah, nanti Amerika Serikat lah yang akan masuk. Sekali lagi, di sini menunjukkan bahwa kalau misalnya sebuah negara sangat kuat, sangat powerful dengan militernya, maka mereka bisa mengabaikan berbagai ketentuan hukum internasional. Perang Dunia Kedua sudah menunjukkan Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Apakah tidak melanggar hukum perang internasional? Melanggar. Tapi apakah ada pihak yang diadili? Tidak ada. Karena apa? Amerika pada waktu itu sebagai negara yang menang perang. Nah, ini yang jadi permasalahan yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Baik. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia atas pemahamannya. Sehat selalu, Prof. Terima kasih.